Selamat pagi, ini video 550. Perkembangan terakhir itu Prabowo memberi pengarahan kepada Panglima TNI untuk melakukan siaga 1. Artinya kondisi Indonesia menjelang dalam kondisi darurat. Apa yang terjadi adalah tekanan dari pihak oposisi, terutama Yusuf Kala, untuk Indonesia keluar dari BOP. Nah, bagaimana pilihan Prabowo ini harus memilih apa, ya? Dalam kondisi sekarang itu kan Indonesia terjepit, ya. Tadinya Indonesia itu nggak ikut-ikut. Terjepit dalam perang Gaza. Jadi, Israel menyerang Gaza, sekarang itu bingung bagaimana penyelesaiannya. Karena Presiden Trump juga bingung, akhirnya dia mengajak Indonesia untuk memberi jalan tengah. Nah, sedangkan di dalam negeri, Yusuf Kala marah-marah karena tidak setuju Indonesia ikut BOP. Ngapain kamu bela Amerika? Bagaimana pilihan Prabowo ini ke depan? Apakah dia mau mundur seperti yang diperintahkan oleh Yusuf Kala? Atau dia maju terus dalam menghadapi tekanan oposisi dan ada pilihan untuk dimakzulkan? Pertimbangannya itu ada 3, ya. 1, dalam kondisi dilema, presiden itu beda dengan ormas, ya. Ormas itu bebas, dia mau pilih apa, tinggal sodok, ya kan. Presiden itu beda. Presiden itu terikat oleh hubungan diplomatik. Artinya kamu itu harus tunduk atau turut pada tarik-menarik internasional dengan presiden lainnya. Ya. Indonesia itu sudah ditarik oleh Presiden Trump. Itu sudah mendingan daripada kamu Malaysia, atau Thailand, atau Filipina yang dilepeh oleh Amerika. 1, ya, dalam kondisi darurat pilihan yang sulit, kamu harus tahu kiblat. Kiblat itu apa? Kiblat itu adalah pusat, headquarter Olympus. Artinya pemimpin tertinggi di dunia. Itu kan Amerika sekarang. Kamu mau ngomong sama siapa? Kamu mau ngomong sama Presiden Thailand, Filipina, Malaysia, yang nggak ada gunanya. Tapi Prabowo sekarang diajak bicara dengan Olympus, Presiden Amerika. 1, kamu udah tahu kiblatnya. Nomor 2 adalah dalam percaturan pusat kekuasaan Amerika itu, sekarang itu ada kira-kira ada 3 naga. Naga pertama itu adalah naga Cina. Naga Cina ini, Tiongkok ini, mengobok-ngobok US dollar sehingga dia melakukan operasi shadow banking China yang telah diperangi oleh Amerika. Naga Cina ini telah ditundukkan oleh naga Amerika karena ada 12 jenderal dari Xi Jinping yang telah dibunuh di Komisi Central Military Commission atau Politbiro Cina. Dari 7 pemimpin Politbiro seperti kita itu Panglima, Wakil Panglima, Kasat, Kasal, itu dari 7 pemimpin Politbiro Cina, itu 5 dibunuh. Oleh karena itu, dalam percaturan naga ini adalah naga Amerika itu udah makan atau gigit naga Cina. Yang jadi masalah adalah naga ketiga, yaitu naga Eropa, ini kelaparan. Kalau naga Eropa ini kelaparan, Tiongkok akan ambruk, Eropa akan ambruk. Otomatis, Kekaisaran Amerika ini juga ambruk. Ibarat kata, ya, bangku itu dari kaki 3 tinggal 1. Oleh karena itu, Prabowo harus paham, pilihan dia adalah dia mau bantu Amerika. Atau kalau mau mundur, dia bisa secara, kalau Ronaldo tendangan samping itu, dia bisa bantu Eropa. Caranya bagaimana? Kepentingan Amerika adalah utang dia 5.000 triliun kepada Dana Soeharto. Oleh karena itu, modus inilah yang dijadikan bargaining position. Kalau paham. Kalau nggak paham, nanti diulang. Tadi 1 tahu kiblatnya yaitu Amerika. Yang kedua adalah tahu percaturan tarik-menarik antara 3 naga. Naga Cina, naga Amerika, dan naga Eropa. Oke? Yang ketiga adalah
tawaran Amerika untuk mendamaikan Palestina itu harus diberi imbalannya apa? Nah, utangnya Amerika 5.000 triliun dari dana Soeharto itu harus dikembalikan. Kapan dipulangin? Apakah Amerika mau nyicil? Apakah Amerika bayar bunganya? Atau Amerika mau menghibah? Kalau nggak diberi imbalan, ya ibarat kata, kamu naik angkot juga harus bayar. Apakah Prabowo menyadari bahwa utangnya Amerika kepada dana Soeharto 5.000 triliun pada bulan Juni tahun 2025 lewat aturan PPATK mengenai rekening dorman, dan yang kedua pada Desember tahun 2025 lewat aturan OJK, dana yang mengendap lebih dari 1.800 hari akan dibekukan, di mana pada saat itu Amerika telah mengutang atau membekukan dana Soeharto 5.000 triliun. Apakah Prabowo meminta imbalan? Begitu. Kalau nggak ada imbalan, bulan Juli, kata Profesor Ferry Latuhihin, Indonesia mati lampu. Anggaran cekak, kas negara kosong, dan kita bangkrut berjemaah. Prabowo saat ini menghadapi dilema yang signifikan, yang membutuhkan pertimbangan yang cermat dan pengambilan keputusan strategis. Di satu sisi, jika ia memilih untuk melanjutkan dengan Dewan Perdamaian, BOP, ia pasti akan menghadapi oposisi yang kuat dari berbagai faksi yang telah menerbitkannya ultimatum, menuntut perubahan yang mungkin tidak selaras dengan visinya. Di sisi lain, jika ia memutuskan untuk mengabaikan keterlibatannya dengan BOPE, ia berisiko potensi runtuhnya Bursa Efek Jakarta yang dapat menyebabkan dampak parah, termasuk kecaman oleh Morgan Stanley Capital International, MSCI. Situasi ini menempatkan Prabowo dalam posisi genting, dan itu memohon pertanyaan, apa yang harus dilakukan Prabowo? Untuk menavigasi lanskap kompleks ini, aturan pertama yang harus ia patuhi adalah prinsip selalu melindungi Olympus, yang dalam konteks ini mengacu pada Amerika Serikat. Jelaslah bahwa keputusan Prabowo untuk menjangkau Presiden Trump adalah langkah strategis yang bertujuan untuk mengamankan dukungan dari sekutu yang kuat. Apa tumit Achilles dari Amerika Serikat? Namun, ia juga harus sadar akan implikasi dari tindakan Federal Reserve, terutama jika mereka memutuskan untuk meningkatkan hutang mereka dengan membekukan dana Soeharto yang berjumlah 2.500 triliun rupiah yang mengejutkan, baik pada bulan Juni dan Desember 2025. Tindakan ini bisa memiliki konsekuensi yang jauh untuk perekonomian Indonesia dan akibatnya untuk masa depan politik Prabowo. Oleh karena itu, sangat penting bagi Prabowo untuk menilai dengan hati-hati apa yang dia dapatkan untuk mendapatkan imbalan atas kerjasamanya dan pengorbanan yang mungkin harus ia lakukan dalam skenario rumit ini. Dia harus mempertimbangkan manfaat potensial selaras dengan kepentingan Amerika Serikat terhadap risiko yang ditimbulkan oleh oposisi lokal dan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhirnya, keputusan Prabowo tidak hanya akan membentuk karir politiknya, tetapi juga memiliki efek abadi pada lanskap keuangan Indonesia. Pilihannya adalah meminta negara lain, terutama yang di Eropa, untuk mencetak lebih banyak uang, terutama karena mereka saat ini dalam keadaan putus asa karena berbagai tantangan ekonomi. Situasi ini membuatnya semakin sulit bagi mereka untuk menawarkan dukungan atau bantuan substansial. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa negara-negara ini, termasuk Prabowo, tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain, terutama karena berurusan dengan teritorial. Negara-negara dalam skenario seperti itu cenderung sangat melindungi kepentingan mereka, dan sebagai hasilnya akan bertarung dengan kematian terhadap satu sama lain, kecuali keadaan mereka menjadi sangat mencekik. Mengingat kompleksitas kompleks ini, inilah yang akan dilakukan Prabowo.
Dia harus menavigasi perairan yang bergejolak ini dengan pendekatan strategis, dengan hati-hati mempertimbangkan implikasi mencari bantuan keuangan untuk negara-negara Eropa ini. Ini bisa melibatkan menumbuhkan hubungan diplomatik dan ketentuan negosiasi yang saling menguntungkan, sementara juga sedang memperhatikan sensitivitas teritorial yang ada di antara mereka. Dengan melakukan itu, ia berpotensi mengamankan dukungan yang diperlukan tanpa memperburuk ketegangan yang ada. Inilah yang akan dilakukan Prabowo. Ia mungkin menuntut segera berhenti sebagai perjuangan lebih lanjut dengan Dewan Kooperasi GCC Gulf. GCC, Dewan Kerjasama Teluk, adalah organisasi regional yang terdiri dari 6 negara teluk, yaitu 1. Arab Saudi 2, Uni Emirat Arab UIA 3, Qatar 4, Kuwait 5, Oman 6. Bahrain. GCC didirikan pada 25 Mei 1981 di Abu Dhabi, UAE, dengan tujuan meningkatkan kerjasama, ekonomi, politik, dan keamanan di antara negara-negara anggotanya. Organisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan integrasi regional dan mempromosikan stabilitas di wilayah teluk. Kedua, ia mungkin menuntut amnesti atau rehabilitasi Jokowi terkait dengan tuduhan OCRPI. Permintaan ini dapat berasal dari konteks yang lebih luas dari manuver politik, di mana implikasi dari permintaan tersebut beresonansi secara mendalam dalam lanskap politik saat ini. OCRPI atau Laporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir telah menjadi titik fokus dalam diskusi seputar akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola. Dengan mencari amnesti atau rehabilitasi untuk Jokowi, ia mungkin berdebat karena perlunya memaafkan pelanggaran masa lalu untuk kepentingan stabilitas dan kesatuan politik. Tindakan ini juga dapat mencerminkan langkah strategis untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi kolaborasi di masa depan dalam bidang politik. Selain itu, percakapan di sekitar rehabilitasi sering melibatkan sentimen publik dan potensi untuk memulihkan kepercayaan publik, yang sangat penting bagi setiap pemimpin yang menavigasi sejarah kontroversial. Refleksi. Di usia saya yang menjelang 60 tahun, saya merenungkan kehilangan kakak dan orang tua saya, menyadari bahwa kehidupan memiliki batas, terutama di tengah